kita merasa sakit hati akibat perbuatan orang lain. Artinya begini. Kalau nyata-nyatanya memang kita sakit hati, tersakiti, ya kita harus katakan kepada orang yang menyakiti kita. Saya harus katakan bahwa saya sakit hati loh dengan perkataan, tindakan, dan perbuatanmu di hari-hari yang lalu. Nah, jangan kita katakan, enggak saya enggak kenapa-kenapa kok. Buat saya enggak ada masalah, tapi di hati dan pikiran dendam. Nah, itu enggak menyelesaikan masalah. Pola-pola inilah yang sering dipakai oleh banyak orang, termasuk orang Kristen ya. Sehingga akar persoalan, akar masalah tidak tuntas. Karena tiba-tiba saja besok dan lusanya orang itu mengungkit kembali dosa dan kesalahan orang itu. Jadi nggak tuntas di hati dan pikiran. Jadi kita ungkapkan saja. Ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan bagaimana kita merasakan sakit hati itu. Itu yang dimaksud menyadari dan mengakui bahwa kita merasa tersakiti dari apa yang dikatakan oleh orang lain. Nah, saudara, memang perlu sebelumnya kita datang kepada Tuhan. Mengungkapkan rasa sakit yang kita alami kepada Tuhan. Alias curhat aja sama Tuhan. Setelah curhat sama Tuhan, maka kita berdoa sama Tuhan supaya melalui pertolongan Roh Kudus kita dimampukan, dikuatkan oleh Tuhan untuk menyampaikan ke orang yang berkonflik dengan kita. Ya. Dalam mengungkapkan rasa sakit yang kita alami akibat kata-katanya. Filipi 4 ayat 6 mengingatkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa? Minta kekuatan dari Tuhan. Minta pertolongan dari Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk menyampaikan apa yang kita rasakan, ya, termasuk rasa sakit yang kita alami dari perkataan orang lain. Supaya tuntas. Jadi jangan kita katakan, oh enggak, saya enggak kenapa-kenapa kok. Tapi sebenarnya kita menyimpan kepahitan. Ya, dan itu tidak baik. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, waktu saya mengkonseling keluarga pasangan suami istri, saya tanya betul. Saya minta betul istri mengungkapkan, ya, kekesalannya, kemarahannya terhadap pasangannya. Apa, di mana, dan bagaimana. Saya dorong itu. Supaya apa? Supaya tuntas isi hatinya itu diungkapkan kepada pasangan. Nah, dalam hal minta maaf dan mohon ampun, si suaminya juga saya tantang, saya dorong. Ayo Pak, katakan dengan sejujur-jujurnya kesalahan apa yang Bapak lakukan. Dan katakan juga dengan tuntas lugas komitmen Bapak untuk mau berubah dan bertumbuh hari ini. Jadi tuntas masalah itu, saudara. Ya. Dan kadang-kadang karena mereka kan suami istri, saya suruh mereka berpelukan sebagai pasangan suami istri, sebagai wujud konkret. Mereka saling menerima kembali, sebagaimana mereka pertama kali jatuh cinta. Sebagaimana mereka pertama kali mengungkapkan janji ikrar mereka di depan Tuhan dan hamba Tuhan. Nah, bagian yang berikutnya dalam proses memaafkan dan menerima kembali orang yang bersalah, yang perlu kita lakukan. Cobalah memahami alasan orang tersebut menyakiti kita. Nah, kita akan bisa memaafkan, melupakan, dan menerima kembali orang lain bila kita mengulurkan tangan kepada orang yang bersalah kepada kita. Artinya begini, saudara. Cobalah dulu kita membuka perspektif kita lebih luas lagi. Di samping orang ini memang punya kesalahan, tapi coba kita lihat. Pasti ada dalam diri orang ini nilai-nilai positif. Hal-hal yang positif. Ya. Di samping memang ada hal-hal yang negatif dari dirinya yang melukai kita. Tapi mari coba kita juga lihat. Ya. Ada hal positif lain kan pasti ada dalam diri orang itu. Kadang-kadang yang menyebabkan kita susah memaafkan, mengampuni orang lain, kita begitu mudahnya lupa atas hal-hal yang baik, atas hal-hal yang benar.
dari yang dilakukan oleh orang yang pernah menyakiti kita ini, lalu yang selalu kita ingat adalah hal-hal yang buruk. Padahal dulu kita begitu dekat dengan orang itu. Tapi tiba-tiba hanya dengan satu kali aja dia melakukan kesalahan, langsung kita hapus total semua perbuatan baik. Kan nggak objektif juga lah. Jadi belajar memahami, ya, orang lain bukan hanya dari satu aspek, tapi dari berbagai aspek. Karena begini, saudaraku, seringkali kita disakiti oleh orang lain sebagai sebab akibat karena kita sudah terlebih dahulu menyakiti orang itu. Tapi kita nggak sadar-sadar. Begitu ya. Nggak sadar-sadar kitanya. Artinya apa? Kata-kata kita yang keras, yang kasar, sudah lebih duluan meluncur dari mulut kita. Lalu orang itu memberikan respon ya 11-12. Langsung kita berkesimpulan apa? Dia yang salah. Begitu. Nah ini maksudnya di sini perlu kita renungkan. Jangan-jangan saya tadi yang menjadi sebab-sebabnya ya. Saya ngomong kasar, ngomong keras, ya, sehingga dia jadi memberikan respon yang sama juga. Jadi itu yang dimaksud dengan cobalah memahami alasan orang tersebut menyakiti kita. Itu saudara ya. Nah, Galatia 6:8 mengingatkan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari daging. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi, saudara, perlu kita introspeksi dan evaluasi dulu sebelum kita mempersalahkan orang lain, sebelum kita menyimpulkan dia yang salah. Coba kita introspeksi, coba kita evaluasi. Tadi kemarin jangan-jangan kita kelepasan ngomong. Kan gitu. Ya. Karena seringkali ya manusia ini sangat mudah amnesia terhadap kesalahan sendiri. Tapi begitu mudah mengingat, merenungkan pagi siang malam dosa dan kesalahan orang lain. Begitu saudara ya. Oke. Yang berikutnya, sadari bahwa kita tidak sanggup memikul konflik tersebut sendiri. Ya, artinya saudara, kita perlu berbagi kesusahan dan penderitaan kita pada seseorang yang bisa kita percaya. Jangan merasa diri kuat, jangan merasa diri, aku sanggup kok. Tapi masih menyimpan dendam, kemarahan. Jadi artinya sadarilah bahwa Anda tidak sanggup memikul konflik sendiri, artinya begini saudara, tidak salah, tidak dosa. Kita berkonsultasi dengan orang yang lebih rohani dari kita. Untuk apa? Berbagi, minta nasihat, berbagi, sharing pengalaman gitu ya. Minta nasihat, ya, dari hamba Tuhan, pembimbing rohani, atau juga rekan-rekan satu pelayanan dengan kita. Ya, karena Alkitab juga mengatakan di dalam Amsal 19:20, saudaraku. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak. Ya. Di masa depan. Jadi mendengarkan, menerima saran, masukan, nasihat, pertimbangan penting kok. Asal memang begini. Tidak boleh juga sembrono kita curhat kepada orangnya. Pastikan orang itu dapat dipercaya, dapat memegang rahasia, artinya tidak ember dia. Jangan sampai misalkan orang curhat ke kita, tapi di lain waktu, ya kita ungkap semua aib orang, nggak boleh, saudara ya. Itu jadi sumber malapetaka itu. Jadilah kita menjadi orang yang dipercaya. Dengan cara apa? Menyimpan rapat-rapat pergumulan, persoalan, ataupun aib orang lain.
Ya. Dan itu hanya bisa diperbincangkan dengan orang yang punya masalah dan juga dengan Tuhan loh, saudara. Kalau misalkan kita tidak bisa kasih solusi, lalu kita mau konsultasikan dengan orang lain, nggak usah sebut nama lah. Nggak usah sebut nama orangnya kan. Kalau kita mendapatkan saran, kalau kita mau konsultasikan dengan orang lain lagi. Supaya apa? Supaya tetap terjagai nama orang itu. Ya. Nah, yang berikutnya jangan juga ya kita sharingnya di media sosial, di Facebook atau di Twitter atau di YouTube ya. Wah, hari-hari ini kan banyak orang menyalurkan kemarahannya, ketersinggungannya lewat medsos ya. Nah, sehingga ada banyak orang yang terpenjara hanya gara-gara jari jemari. Ya, dan itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, yang berikutnya saudara, saya berdoa dan berharap prinsip-prinsip yang kita bahas tadi menopang, menolong, memperlengkapi kita semakin lebih baiklah dalam mengelola atau memanage konflik, tapi juga menyelesaikan dengan cara yang benar, juga dengan tujuan yang benar, tuntas masalahnya. Tuhan Yesus memberkati.